Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YouTube saya. Jadi kita akan kembali membahas kompetensi teknis, pedagogi dan profesional hari ketiga dan keempat, di mana ini adalah adaptasi ya dari soal-soal yang pernah teman-teman ujiankan pada hari 1, 2, 3, dan 4 yang kemudian kita adaptasi supaya bisa menjadi bahan pembelajaran buat teman-teman untuk tes selanjutnya, baik tahap 2 maupun di tahap ketiga ya. Jadi semangat buat teman-teman yang sudah lulus di tahap pertama, dan buat yang belum jangan menyerah, silahkan perbanyak belajar tentang materi-materi baik itu kompetensi teknis maupun baik itu pedagogi maupun profesional ya. Lanjut saja. Soal yang pertama, di sini banyak yang beredar ya, metamorfosis. Jadi kita akan belajar tentang bagaimana metamorfosis ya pada hewan. Karena ini biasanya agak mudah, akan tetapi ketika dikasih soal biasa kita lupa urutannya ya. Jadi kita harus tahu urutannya yang mana yang benar. Berikut ini adalah fase metamorfosis pada nyamuk. 1. Larva, 2. Nyamuk dewasa, 3. Telur, 4. pupa. Dari pernyataan di atas yang merupakan urutan fase metamorfosis yang benar ya. Jadi metamorfosis pada nyamuk. Nah, kita lihat dulu metamorfosis pada nyamuk. Yang pertama itu adalah telur. Yang pertama adalah telur. Jadi telur itu ada di angka 3 teman-teman ya, 3. Kemudian ada larva di 1. Kemudian pupa ada di 4 ya. Kemudian nyamuk dewasa ada di 2. Jadi jawaban yang benar adalah 3, 1, 4, 2. Jadi jawabannya adalah C teman-teman ya. Sekarang lanjut di soal selanjutnya. Berikut ini adalah fase metamorfosis pada kupu-kupu. 1. Pupa, 2. Telur, 3. Kupu-kupu dewasa, 4. Larva, 5. Kupu-kupu muda. Dari pernyataan di atas yang merupakan urutan fase metamorfosis yang benar adalah, nah sekarang kita lagi perhatikan metamorfosis kupu-kupu yang pertama adalah telur. Nah jadi kita lihat telur ada di poin 2. Kemudian ini telur dewasa ya. Biasa ini disebut pupa. Kemudian pupa itu di nomor 1. Kemudian larva ada di nomor 4. Kemudian kupu-kupu muda ada di nomor 5, dan kupu-kupu dewasa ada di nomor 3. Jadi jawabannya adalah 2, 1, 4, 5, 3. Ini ya teman-teman, mulai dari telur, kemudian pupa, kemudian larva, kemudian kupu-kupu muda dan kupu-kupu dewasa. Jadi ini adalah bukan penalaran teman. Jadi ini harus kita ingat, harus kita hafal ya. Berikut ini adalah fase metamorfosis pada katak. Yang pertama kecebong, yang kedua telur, 3 katak muda, 4 katak. Dari pernyataan di atas yang merupakan urutan metamorfosis yang benar adalah, nah kita lihat dulu untuk metamorfosis katak. Dia ada di telur ada di nomor 2. Kemudian kecebong ada di 1, kemudian katak muda ada di 3. Kemudian katak ada di 4. Jadi jawabannya adalah 2, 1, 3, 4. Jadi perhatikan teman-teman, untuk katak dia adalah metamorfosis tidak sempurna ya. Jadi telur, kecebong, katak muda dan katak. Jadi itu
untuk pertanyaan metamorfosis. Jadi saya harap teman-teman lebih lagi menguasai dari beberapa hewan, karena jangan sampai soalnya bukan yang berkaitan dengan katak, nyamuk ataupun kupu-kupu ya. Selanjutnya, berikut ini langkah membuat kacang hijau. Yang pertama, rebus dulu selama 5 menit, kemudian matikan kompor. Biarkan kacang hijau terendam dalam air panas tersebut selama 3-60 menit. Cuci bersih kacang hijau sebelum Anda mengolahnya menjadi bubur kacang hijau. Setelah itu, rendam kacang hijau dalam air dingin selama 3-4 jam. Setelah itu, nyalakan kembali kompor dan rebus seperti biasa, dan lihatlah kacang hijau pun jadi lebih mudah hancur tanpa butuh waktu yang terlalu lama. 4. Proses perendaman air ini dibutuhkan agar air rendaman bisa menembus pori-pori kacang hijau, sehingga kacang hijau lebih mengembang dan mudah hancur saat dipanaskan. Nah, dari pernyataan di atas yang merupakan urutan yang benar cara merebus kacang hijau adalah, jadi kita pertama jadi otomatis nomor 2 teman-teman ya. 2. Cuci bersih kacang hijau sebelum Anda mengolahnya menjadi bubur kacang hijau. Setelah itu, rendam kacang hijau dalam air dingin selama 3-4 jam. Kenapa direndam? Berarti proses perendaman ini berarti dia nomor 4. Proses perendaman ini dibutuhkan agar air rendaman bisa menembus pori-pori kacang hijau, sehingga kacang hijau lebih mengembang dan mudah hancur di saat dipanaskan. Rebus dulu. Nah, setelah direndam kita rebus, berarti nomor 1. Rebus dulu selama 3-5 menit, kemudian matikan kompor. Biarkan kacang hijau terendam dalam air panas tersebut selama 3-60 menit. Setelah itu, nah berarti jawaban nomor 3. Setelah itu, nyalakan kembali kompor dan rebus seperti biasa. Dan lihatlah, kacang hijau pun jadi lebih mudah hancur tanpa butuh yang terlalu lama. Jadi 2, 4, 1, 3. Jadi jawabannya ini ya. Lanjut. Berikut ini merupakan contoh perubahan fisika. Adalah A. Besi menjadi karat. B. Air menjadi cair. C. Kayu menjadi arang. D. CO2 dipecah menjadi O2. E. Kayu yang terbakar. Ya, jadi ini adalah berikut adalah contoh perubahan fisika. Jadi kalau perubahan fisika itu apa teman-teman? Ya, jadi perubahan fisika adalah perubahan zat yang tidak menghasilkan zat baru dan bersifat sementara. Contoh, es mencair, lilin meleleh, pelarutan gula dalam air, dan lain-lain. Ciri-ciri perubahan fisika itu seperti apa? Perubahan zat hanya terjadi pada wujudnya, tetapi tidak pada sifatnya. Zat hasil perubahan fisika dapat dikembangkan ke bentuk semula. Sifat zat yang dimiliki sebelum dan sesudah perubahan sama. Jadi besi menjadi karat itu bukan perubahan kimia ya teman-teman. Jadi ini adalah es ya, es yang mencair. Air menjadi cair, kayu menjadi arang, CO2 dipecah menjadi O2, kayu yang terbakar. Jadi jawabannya adalah es yang menjadi cair. Karena kenapa? Besi menjadi karat itu terjadi perubahan teman-teman, perubahan zat yang terjadi pada wujudnya ya. Tetapi tidak pada sifatnya. Nah, kalau di besi itu terjadi perubahan pada sifatnya juga. Jadi besi menjadi karat itu adalah kimia teman-teman ya, kimia. Kayu menjadi arang juga dia adalah kimia. CO2 dipecah menjadi O2 adalah perubahan kimia. Kayu yang terbakar juga perubahan kimia teman-teman ya. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya. Berikut ini merupakan contoh perubahan kimia. Lilin yang meleleh, B. Air menjadi cair, pelarutan gula dalam air, kapur barus padat berubah menjadi kas, dan kayu yang terbakar. Nah, jadi perubahan kimia adalah perubahan suatu zat yang terjadi karena reaksi kimia sehingga menghasilkan suatu zat baru. Contoh, kertas dibakar menjadi abu,
peristiwa perkaratan besi, dan lain-lain. Ciri-ciri perubahan kimia: terjadi perubahan susunan molekul, terbentuk zat baru dengan sifat yang berbeda dengan sifat penyusunnya. Perubahan zat bersifat irreversible, tidak dapat kembali ke bentuk semula. Jadi jawaban yang benar adalah E ya. Kalau ini adalah perubahan fisika teman-teman ya. Ini fisika. Ya, lanjut. Aktivitas manusia ini kompetensi profesional ya. Kayaknya IPS bisa. Aktivitas manusia yang dapat mengurangi tingkat polusi udara di Jakarta adalah pembakaran sampah, konsumsi rokok, pemakaian kendaraan bermotor, penggunaan kendaraan umum, pemakaian kendaraan pribadi. Jadi ini agak mudah teman-teman. Jadi jawabannya adalah penggunaan kendaraan umum. Karena kenapa? Dengan menggunakan kendaraan umum berarti mengurangi pemakaian kendaraan pribadi. Jadi mengurangi polusi udara ya. Jadi ketika tidak semua orang memakai kendaraan pribadinya, kemudian menggunakan kendaraan umum, itu tentu mengurangi tingkat polusi udara di Jakarta. Nah, ini profesional PKN. Sila keempat Pancasila dilambangkan dengan kepala banteng, yang artinya hewan yang kokoh untuk melawan musuh, hewan yang cepat dalam bertindak, hewan sosial yang suka bergerombol dan berkumpul, hewan yang gagah berani, hewan yang suka bertarung. Nah, biasanya itu keluar. Jadi teman-teman harus tahu seluruh mulai dari sila 1 sampai sila 5, kemudian lambangnya apa dan artinya apa, teman-teman harus pahami dan pelajari, karena bisa saja setiap sila dan soalnya berbeda ya. Jadi di sini sila keempat Pancasila. Nah, kepala banteng yang artinya berarti jawabannya adalah hewan sosial yang suka bergerombol dan berkumpul. Itu ciri-cirinya ya, banteng, hewan sosial yang suka bergerombol dan berkumpul. Ya, Pancasila sebagai dasar negara diibaratkan sebagai peneduh bangsa Indonesia untuk berlindung dan merasa aman. Berdasarkan pernyataan di atas, termasuk salah satu arti lambang Pancasila yang berbunyi, ya ini adalah ibaratkan Indonesia untuk berlindung dan merasa aman. Jadi merasa aman pasti dia adalah persatuan Indonesia, karena aman teman-teman. Dia merasa bahwa apa yang dilakukan dijamin oleh negara ya, dijamin oleh negara, dilindungi oleh negara. Jadi jawabannya adalah persatuan Indonesia ya. Teman-teman juga harus pahami dari kelima ini apa-apa saja yang menjadi maknanya dari pasal makna Pancasila sila 1 sampai sila ke-5 ya. Nah, sekarang kemarin ada sistem pencernaan ya. Jadi sistem pencernaan, perhatikan gambar di bawah ini. Ini apa ya? Ini gambarnya adalah dia. Ini yang ditunjukkan adalah empedu. Jadi fungsi bagian yang ditunjuk adalah empedu. Berarti fungsi empedu seperti apa teman-teman? Fungsi empedu itu adalah yang salah satunya adalah mencerna lemak ya. Kemudian fungsi empedu yang pertama adalah mencerna lemak, yang kedua membantu kerja enzim pencernaan, yang ketiga membunuh bakteri merugikan, yang keempat membantu fungsi enzim lipase ya. Jadi teman-teman juga harus jeli melihat dia ini apa ya, jangan sampai gambarnya menunjukkan hati ataupun lambung dan lain sebagainya ya. Jadi teman-teman harus memperhatikan benar gambar tersebut dan mana yang ditunjukkan oleh gambar tersebut ya. Nah, masih perhatikan di bawah ini pencernaan yang terjadi di organ yang ditunjuk. Nah, organ yang ditunjuk adalah organ lambung ya teman-teman. Jadi organ lambung yang terjadi adalah mekanik dengan dinding organ dan kimiawi dengan enzim pepsin dan renin. Jadi jawabannya adalah D ya. Pencernaan yang terjadi di lambung adalah pencernaan mekanik dengan dinding organ dan kimiawi dengan enzim pepsin dan renin. Nah, ya itulah sedikit pembahasan soal untuk
profesional, mudah-mudahan bisa dijadikan pembelajaran untuk tahap kedua. Bagaimana teman-teman mempersiapkan diri, yaitu dengan berlatih soal ya teman-teman, rajin memahami konsep, memahami materi, dan berusaha untuk selalu mengerjakan soal yang berbeda sehingga kemampuan bernalar dan memahami teman-teman lebih meningkat dan bisa dengan cepat menjawab soal. Karena kenapa? Banyak yang tidak lulus kemarin disebabkan juga manajemen waktu yang kurang. Jadi buat teman-teman, usahakan selalu memanajemen waktu, jangan terlalu banyak membaca soal. Kalau perlu 1 menit saja atau sampai 2 menit teman-teman sudah harus meninggalkan soal itu. Karena kenapa? Jika memang teman-teman belum memahami atau tidak memahami soal, silahkan tinggal, karena jangan sampai di soal selanjutnya adalah soal yang mudah bagi teman-teman. Jadi jangan terlalu lama di satu soal. Itu sekian dulu dari saya tentang bagaimana menjawab soal dan materi-materi yang bisa digunakan kembali untuk belajar untuk tes tahap kedua. Sekian, jika teman-teman suka dengan video ini silahkan like, comment, and subscribe sehingga bisa teman-teman mendapatkan informasi-informasi terbaru tentang P3K dan lain-lain. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.